Selamat datang kembali ke dalam channel YouTube saya, Golken Rider. Siap. Guys, sorry sebab saya tidak dapat buat video buat sementara waktu. Kamu pun tahu keadaan macam mana sekarang. Jadi memang agak susah bagi motovlogger untuk keluar dan membuat video kali ini. Tapi hari ini saya ada sesuatu yang spesial lah untuk kamu semua. Oke, dimana hari ini saya akan membawakan konten untuk kamu semua, yaitu positive thinking apa yang terjadi sekarang ini. Oke, seperti yang kamu semua tahu, sekarang nih YouTuber orang tidak boleh sebut ini benda sembarangan. So kalau tidak nanti ada risiko ini video akan di-delete ataupun di-ban gitu. So untuk hari ini saya akan bawa perbahasan tentang positive thinking untuk apa yang terjadi sekarang ini. So di sini saya ada 4 main point, yaitu yang first, kita harus berpikir positif lah kan. Yang first, dunia tenang dan kurang pencemaran alam. Itu yang first. Dan yang kedua, dapat meluangkan masa bersama dengan keluarga. Dan yang ketiga, dapat berehat dari kerja yang memenatkan. Dan yang terakhir, yaitu poin saya yang keempat, dapat muhasabah diri tentang keagamaan. Dan kemudian selepas itu saya akan bahaslah tentang apa yang patut kita lakukan sebagai seorang umat manusia demi melindungi kita punya dunia yang sekarang di dalam kegawatan ini. Oke guys, so di sini saya akan memberi beberapa nasihat lah. Saya pun sebagai seorang rider pun mengalami kesukaran juga kerja pendarahan sekarang. Kayak apapun kita pelan-pelan lah supaya, sebab perjalanan masa ini singkat, kita juga boleh jalan jauh-jauh. Sekarang ini pun saya keluar atas sebab beberapa urusan juga. Mari kita sama-sama renungkan positive things of what happening now. First main point saya, dunia tenang dan kurang pencemaran. Sekarang coba kamu lihat keluar, kamu keluar dari rumah, keluar dari kamu punya bilik, buka tingkap dan tinggal langit. Cantik kan? Sekarang nih keadaan langit cerah, tidak kira siang dan malam. Malam pun banyak bintang. Memang siap sekarang nih, udara pun segar. Dan bila kita pikir balik, mungkin cuma ini masa untuk kita punya bumi ini berehat dari segala pencemaran manusia. Bukan pencemaran apa, pencemaran alam manusia. Oke. Seperti kamu nampak, kurang pencemaran, kurang asap kendaraan, kurang pencemaran alam sekitar, kurang pencemaran asap dari kilang dan sebagainya. Dan mungkin cuma ini masa untuk kita punya bumi berehat dari segala benda-benda tersebut. Meskipun waktu ini sangat singkat, tapi mungkin sudah cukup untuk memulihkan kita punya bumi biarpun sedikit saja. Pikirlah, ini sebenarnya ada kebaikan juga untuk bumi kita. Oke, itu saya punya main point yang pertama. Dan berikut ialah main point saya yang kedua, yaitu dapat meluangkan masa bersama keluarga. Kenapa saya cakap begitu? Kita dapat meluangkan masa bersama keluarga. Oke. Bila kita pikir balik, saya ada satu soalan untuk kamu. Pernahkah kamu duduk semeja dengan keluarga kamu untuk makan bersama? Mungkin ada beberapa orang cuma inilah masa untuk dia bersama-sama dengan keluarga dia. Ada yang baru terlepas dari kesibukan kerja, mungkin cuma ini masa untuk dia bersama dengan anak-anak dia pada cuti yang panjang ini. Jadi masa yang ada ini kita patut hargai, sebab kita seharusnya bersyukur kepada yang sudah sama-sama keluarga dia sekarang nih. Kamu seharusnya sangat-sangat bersyukur. So, segelintir orang di sana, di luar sana,
Ada yang tidak dapat balik tahu, disebabkan oleh sekatan jalan, sekatan penerbangan. Sebab sekarang ini memang susah untuk kita dari satu tempat bergerak ke suatu tempat. Jadi hargailah masa yang ada untuk kamu bersama dengan keluarga kamu pada kali ini. Itu saya punya main point yang kedua. Main point saya yang ketiga pula, dapat berehat dari kerja, masa kerja yang panjang. Oke, ini kita harus pikir secara logika. Ada segelintir daripada kita kerja 24 jam. Nah, seperti pekerja Seven nih, dia juga lah 24 jam, tapi doang berganti shift, tapi shift yang panjang. Ada segelintir dari kita susah untuk balik rumah atas sebab kerja. Mungkin cuma ini masa untuk kita berehat dari kerja yang panjang itu. Mungkin cuma inilah masa untuk kita terlepas dari tekanan di tempat kerja. Dan main point saya yang terakhir, yaitu muhasabah diri dari segi keagamaan. Cobalah kamu lihat sekeliling kamu sekarang. Tempat-tempat ibadah mulai ditutup. Betapa sakitnya kita sekarang ini, seorang umat manusia, untuk melihat rumah Tuhan di depan mata, namun tidak dapat memasuki atau injak di dalam dia pun. Betapa sedihnya keadaan sekarang ini. Kita hanya mampu melihat rumah Tuhan tanpa dapat memasukinya. Mungkin ada juga baru yang terpikir, kenapa saya tidak pergi sembahyang dari dulu? Bila muncul keadaan begini baru doang nampak rumah ibadah ditutup, baru mereka nampak yang orang lain bersedih tidak dapat untuk sembahyang, baru mereka terbuka hati dorang. Mungkin itulah sebab-sebab dia terjadi sekarang ini, untuk membuka hati seorang manusia, untuk lebih menghargai masa yang ada untuk beribadah. Sebab cuma itulah masa untuk kita melengkapkan amal ibadah kita bagi menjadi bekalan di hari kita meninggal nanti. Oke guys, untuk main point saya yang terakhir, yaitu apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang rakyat ataupun seorang manusia yang berperi kemanusiaan. Oke, benda ini simple saja. Apa yang kita perlu buat? Cumalah stay home dan stay safe. Itu saja. Buat apa kita mau sibukkan diri kita untuk keluar kalau kita boleh santai di rumah? Benda ini simple. Kalau kamu rasa kamu tidak boleh bantu orang di barisan hadapan, jangan susahkan mereka. Jangan tambah kesengsaraan dan keperitan mereka, tahu. Mungkin kamu rasa benda ini biasa, kan? Mungkin kamu rasa, tiadalah tuh, saya tidak akan kena. Jangan cara begitu guys. Kita tidak tahu, malang tidak berbau. Semua manusia ada nasib dia sendiri. Oke. Benda ini simple. Pihak kerajaan minta kita untuk stay di rumah dan jangan kemana-mana. Mungkin ada yang cakap, dia bilang, saya tidak takut ini masalah, saya lebih takut kepada Tuhan. Iya betul, tetapi Tuhan sendiri mau melindungi dia punya umat, tahu, dia punya orang-orang. Dan kita sebagai manusia, kita harus sadar akan fakta itu. Macam juga contoh, ada satu situasi, oke, ini kampung sedang dilanda banjir. Lepas itu ada seorang lelaki ini, dia di atas dia di atas bumbung. Pas itu dia berdoa kepada Tuhan, tolonglah selamatkan saya.
tolonglah selamatkan saya. Dia bilang. Oke, itu. Lepas itu, bila jadi benda begini, akan ada orang datang untuk menyelamatkan. Ada satu bot datang nih. Dia bilang, Bajong, naik bot saya akan selamatkan kamu. Mari. Tapi dia bilang tidak. Tidak Pak, saya akan tunggu di sini. Saya percaya bahwa Tuhan akan selamatkan saya. Oke. Kemudian helikopter datang. Dan orang itu cakap, mari naik helikopter. Mau teruk suami keadaan nih. Ketika tuh banjir sampai di kaki soalnya. Tapi dia bilang tidak. Saya percaya Tuhan akan selamatkan saya. Dan pada akhirnya keadaan menjadi teruk dan dia lemas. Kemudian bila dia mati, dia berjumpa dengan Tuhan di atas. Dia tanya, Tuhan, kenapa kamu tidak selamatkan saya? Kemudian Tuhan like, what? Dia bilang, come on lah. Nah, gitu ya. Dia bilang, saya sudah antar bot, saya sudah antar helikopter, tapi kau yang tidak mau ikut. See? Macam juga orang-orang yang cakap tuh, saya tidak takut kepada masalah yang melanda sekarang nih. Saya cuma takut kepada Tuhan. Saya cuma takut kepada dia yang satu. Iya betul, betul. Kita perlu cuma takut kepada dia yang satu. Tetapi dia sekarang ini mau melindungi kita. Kita harus paham. Sebab itulah dia bagi pemikiran begitu kepada kerajaan, supaya kita sedar dan kita dengar apa yang dicakapkan itu. Tidak cukup hanya doa untuk menghilangkan ini, perlukan kerjasama juga. Jadi kamu perlu sadar tuh. Dan satu lagi, kita sebagai seorang yang berperi kemanusiaan, jangan menambahkan kesengsaraan mereka yang di baris hadapan, seperti rela, polis, tentara, juru rawat, pekerja-pekerja supermarket, runner. Apa salahnya kita duduk di rumah? Bila kita keluar, itu cuma menambahkan risiko untuk dorang, menambahkan masalah dorang. It's a simple thing. We just stay home. Bila kamu keluar dan bila kamu ada risiko untuk terkena tuh masalah yang sekarang, kamu pikirlah siapa juga yang sambut kamu kalau bukan dorang? Come on lah. Durang tuh pun penuh tekanan sudah. Durang stres. Mana lagi yang tidak dapat cuti, semua cuti durang dibekukan. Itu cleaner yang di hospital pun, durang punya cuti pun dibekukan tau. Kenapa? Sebab durang mau sentiasa kasih bersih itu hospital, bebas daripada apa yang terjadi sekarang. Kamu pikirlah, kenapa kita perlu menambahkan masalah durang? Kenapa kita perlu menambahkan keperitan durang? Padahal benda yang diminta itu cuma simple. Kita just duduk di rumah. Dan semua ini akan berakhir bila mereka menjumpai akarnya. Oke guys. Bayangkanlah macam mana kalau kamu yang di tempat dorang. Macam mana kamu akan handle nih? Juru rawat tuh berapa lapis doang pakai itu pakaian dorang. Pikirlah. Mereka sudah cukup sengsara tau. Pikirlah. So, saya harap kamu support saya punya video nih. And kalau kamu boleh share lah, supaya dapat memberi kesedaran lah kepada orang ramai. Yang sepatutnya cuti yang diberikan ini patut digunakan sebaiknya. Oke? So, apapun, thanks for watching my video. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan sikarap. Oke? Oke, sikarap itu gratis guys. Oke guys, so semoga kita jumpa lagi di video saya yang terusnya. Maklumlah sekarang ini agak susah mau buat video, mau jalan pun susah. Jadi saya tinggallah apa video yang saya boleh buat, oke? Thanks for my supporter. And teruskan bersama dengan saya. Oke guys, bye bye. Ciao. Yap.